Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah, pagi yang luar biasa bagi kami Tuhan. Kami boleh ada di rumah Tuhan pagi ini, itu adalah rahmat anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini Tuhan. Berkat kemurahan-Mu semata ya Bapa. Kami bawa hidup kami Tuhan di mezbah-Mu pagi ini Tuhan, untuk membawa korban syukur, pujian, penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang berbau harum, yang berkenan menyenangkan Engkau ya Bapa. Haleluya Tuhan. Urapi, kuduskan kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga setiap kami boleh dengan berani menghadap tahta kasih karunia Allah yang luar biasa, dengan takut dan gentar yang kudus di hadapan Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapa. Urapi Tuhan ibadah kami pagi ini, pujian penyembahan kami, juga terlebih firman-Mu yang akan disampaikan hamba-Mu, menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami menghadapi keadaan saat-saat ini Tuhan. Bukan kuat gagah kami Tuhan, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami, memampukan setiap kami oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur Bapak Ibu yang kekasih, kita pagi ini boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Keadaan boleh terjadi, tapi itu tidak mempengaruhi iman kita. Karena iman kita dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu batu karang Yesus. Amin. Haleluya. Kami bersyukur hamba-Nya sudah hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita mulai ibadah kita lebih lagi, kita sungguh-sungguh berfokus hanya kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberikan karya yang terbesar dalam hidup kita, dengan hati yang begitu mulia bagi kita semua. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Sekali lagi, kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan, hati yang mulia, hanya ku temukan, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
Yesus Engkau bukan bumi. Yesus rela mati di salib bagi kita semua. Kasih yang terindah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Tiada pernah berubah. Kasih-Ku karya terbesar bagiku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah Tuhan yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, karya terbesar bagi kami semua ya Yesus Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita sudah diselamatkan oleh darah yang mahal. Amin. Boleh lambaikan tangan yang sudah diselamatkan, yang belum jangan. Haleluya. Semuanya ternyata sudah selamat. Amin. Kalau orang percaya jangan dikatakan mudah-mudahan. Amin. Haleluya. Tuhan sudah berkorban, itu finish, selesai, tuntas. Amin. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan kami ya Tuhan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar
haleluya. Yesus namanya menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan, Menyucikan. Dia menyucikan kita semua. Bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Jangan gentar. Tak gentar. Haleluya. Karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Allah. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Yesus hidup. Tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat saja mengatakan sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Bersama-sama katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih. Banyak orang pastinya hari-hari ini sangat cemas akan hari esok kayak apa, betul? Tapi orang yang di dalam Tuhan mestinya tahu, yang pegang hari esok siapa? Yesus. Jadi jangan khawatir lagi. Ya. Ibadah yang penuh dengan sukacita itu udah obat imun yang paling luar biasa, Ibu. Bapak Ibu, bisa olahraga segala macam. Ya. Tapi kalau tidak ada sukacita dalam Tuhan, imun kita itu lemah tetap. Ya, tapi di dalam Tuhan orang tetap sehat. Ya. Kita semua yang ke gereja masa pandemi tetap toh sehat-sehat saja ya. Karena Tuhan yang menguatkan, bukan siapa-siapa. Ya. Haleluya. Banyak orang mencari ke sana ke sini, mencari damai ke sana ke sini. Setiap orang saat ini memerlukan jawaban. Tidak memiliki pegangan dalam hidup ini. Semua cemas, semua takut.
Itu bagi orang di luar Tuhan. Tapi sangat ironis kalau kita sebagai orang percaya masih tetap takut. Kalau takut itu harus dilawan dengan iman kita, Bapak Ibu yang kekasih. Mari kita berlari kepada Kristus pagi ini. Berlari kepada kaki Yesus Tuhan. Dan sujud di altarnya. Bukan hanya membawa badan kita saja, tapi segenap hati kita, tubuh jiwa roh kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai aku, nyanyilah di hadapan Tuhan. Amin. Aku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita bangkit berdiri bersamamu Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kaum pria saja mengatakan, kalau ku cari damai, cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama-sama katakan, bersama Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku.
Yesus, jawaban hidupku. Yes Tuhan Yesus, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Engkau yang memegang masa depan kami. Engkau yang memegang hidup kami hari demi hari. Dan juga Engkau lebih dari segala hal di dalam kehidupan kami. Kebutuhan kami semua ada di dalam tangan Engkau. Tuhan, Engkaulah jawaban hidup kami. Jawaban hidup anak-anak kami, keluarga besar kami semua. Dan jawaban hidup kami untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik dan terlalu baik. Kasih-Mu yang tidak pernah habis-habis dalam hidup kami. Kami ada saat ini dengan keadaan sehat. Dijauhkan dari segala virus corona. Itulah kemurahan Engkau. Karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu kami ada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih pada Engkau. Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu telah akan menyampaikan firman-Mu, urapi oleh kuat kuasa-Mu. Kuduskan lidah mulut hamba-Mu. Apa yang kami sampaikan adalah kebenaran firman-Mu, menangkan hati memuliakan Engkau dan memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema janganlah kita tersesat seperti domba. Janganlah kita tersesat seperti domba. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, diri kita diibaratkan seperti domba yang tersesat. Sekali lagi, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala agung kita, diri kita diibaratkan seperti domba yang tersesat. Kenapa bisa tersesat? Kita berjalan semau kita dan hidup kita menurut kemauan kita, langkah kita sendiri. Kemana aja kita melalui kemauan di hidup kita dengan langkah diri kita sendiri. Artinya hidup kita menuruti daging daripada menurut roh kita. Lebih mementingkan daging daripada mementingkan roh kita. Ternyata saat ini pun masih banyak anak Tuhan yang mengaku sebagai orang Kristen yang hidupnya mengikuti kemauannya sendiri. Banyak anak Tuhan orang Kristen yang hidupnya juga dikatakan mengikuti kemauannya sendiri. Seperti domba yang tersesat. Perlu kita ketahui padahal seekor domba akan tersesat kehilangan arah tujuan tanpa dipimpin oleh seorang gembala. Siapapun kita sebagai domba, kalau tidak dipimpin oleh gembala agung, kita akan tersesat. Karena itu sampai kapanpun hidup kita ini kita butuh gembala agung. Yaitulah Tuhan Yesus Kristus sehingga diri kita tidak tersesat. Sehebat-hebatnya pendeta, banyak anggotanya, tetapi dia tidak dipimpin oleh gembala agung. Dia hidup semau dia, caranya dia, kedagingan dia, hancur itu hidupnya. Karena itu tidak heran kalau kita tiap saat, tiap hari kita butuh Tuhan sebagai gembala agung kita. Perlu kita ketahui padahal seekor domba akan tersesat kehilangan arah tujuan tanpa dipimpin oleh seorang gembala. Domba akan tersesat kehilangan arah tujuan hidupnya tanpa dipimpin oleh seorang gembala. Jadi kita tetap butuh gembala agung. Domba jika berjalan sendiri akan diterkam oleh serigala dan akan binasa. Begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus dibimbing oleh gembala kita. Ada sebuah lagu pujian temanya kata bimbinglah daku ya Yesus. Nanti kita nyanyikan setelah khotbah. Bimbinglah aku ya Yesus. Jadi kita butuh bimbingan Tuhan. Jangan kita pikir kita hebat, kita mampu, kita kuat, tidak akan kuat. Baru jemaat, pendeta aja yang hari-hari tidak bersekutu dengan Tuhan. Kalau dia tidak dibimbing oleh Tuhan, ngawur, tidak kuat, hilang, dimakan serigala. Banyak domba, banyak pendeta
yang terjadi. Apalagi saat-saat ini banyak gereja yang frustasi. Pendeta frustasi, bukan jemaat yang frustasi, gereja frustasi. Pendeta frustasi, kenapa? Enggak ada jemaat hilang, pada pergi, enggak ada kebaktian, kemasukan enggak ada, biaya gereja besar. Sampai jual motor, sampai jual mobil, nutupin ongkos di gereja. Banyak yang terjadi. Cuma nggak ada yang teriak aja. Tapi kenyataan hidup ini, kita perlu bimbingan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata di Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1 yang tidak asing lagi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itulah janji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Raja Daud mengatakan kalau Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi di bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya apapun yang ada di diriku, tidak aku ingin apa-apa lagi. Semua sudah cukup. Karena Tuhan ada gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Semua sudah cukup, sudah disediakan. Aku tidak perlu minta, apa yang aku ingin sudah ada. Seperti cerita begini, seperti anak balita, keperluannya selalu disiapkan. Mau makan, mau mandi, mau tidur, mau sekolah, dia tidak perlu minta semua, sebab ada, sebab siap. Jadinya dia tidak ingin apa-apa lagi. Dia ingin baju, ada baju. Ingin sepatu, ada sepatu. Ingin makan, ada makan. Mamanya bawa bekal, sekolah SD kelas 2, kelas 1. Mau jajan, disiapin kantong. Jadi dia minta apa lagi, gak perlu. Seperti kita pun, kalau kita punya gembala yang baik, Tuhan Yesus Kristus, tidak perlu minta, dia tahu kebutuhan kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, tidak ingin apa-apa lagi. Semua sudah disiapkan. Mau duit, mau beli mobil, udah siap. Mau punya rumah, sudah siap. Makanya harus setia. Kalau di Mazmur 91 dikatakan yang melekat hatinya kepada Tuhan, dilindungi, dijaga, disertai, melekat. Tetapi bahasa Inggrisnya dikata bukannya melekat, royal. Royal itu setia. Jadi bukan hanya melekat aja, lagi butuh baru melekat. Tidak setia. Waktu kita setia, Tuhan itu menyediakan semua yang kebutuhan. Seringkali kenapa kita suka masalah dalam hidup kita? Karena kita kurang setia, kurang melekat pada Tuhan. Mengakui Tuhan gembala kita, tetapi kitanya nggak pernah jadi domba yang baik, domba yang liar. Kambing, bukan domba, kalau bahasa kasarnya kambing. Kambing itu liar, tapi kalau domba itu menurut. Makanya kita banyak, apakah di Batu Karang ini domba-domba apa dicampur kambing, yang membuktikan nanti di dalam masa hidupnya. Oh, dia domba-domba semua. Jadi kembali lagi, the Lord is my shepherd, I shall not want. Artinya semua yang aku inginkan sudah disiapkan. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau aku punya Yesus, semua sudah disiapkan. Seperti seorang anak balita, kebutuhannya apapun sudah ada. Nggak mungkin dia, mama sepatu saya beliin dong, nggak mungkin. Mama buat sarap apa, uang jajan mama, udah siap, semua udah siap. Makanya juga Tuhan begitu juga. Kita ya sebagai orang tua, dikatakan manusia yang jahat bisa menyiapkan anaknya begitu baik. Apalagi Bapa di surga, Bapa kita di surga pasti menyediakan lebih baik daripada diri kita. Dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang, ayat 2 coba. Ia memberalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingkan aku ke air yang tenang.
Rumput hijau adalah makanan keperluan kita, disiapkan, dibaringkan kepenuhan kita dengan berkat. Dan ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa artinya air yang tenang? Air yang tenang adalah diartikan damai sejahtera, sukacita di jiwa kita. Kita melihat kalau saudara sering lihat mungkin ke kali yang tenang, danau, hati kita ada damai, sejahtera, sukacita. Coba kalau saudara lihat ombaknya besar, ada goyang hati gua, takut, gelisah. Tapi kalau air yang tenang, damai, sejahtera, sukacita terjadi di diri kita. Begitu juga kalau kasih Tuhan membawa diri kita ke air yang tenang, ada damai sejahtera yang luar biasa di dalam hidup kita, ada sukacita. Perlu kita ingat, sekali lagi saya katakan, berkat Tuhan yang utama adalah damai sejahtera, sukacita. Bukannya mobil, rumah, duit banyak, deposito, itu bonus. Berkat Tuhan yang utama adalah damai sejahtera, sukacita yang dunia tidak bisa kasih. Mobil, rumah, kekayaan, dunia bisa kasih, setan bisa kasih. Tetapi damai sejahtera sukacita hanya datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Makanya saudara hadir pagi hari ini datang bisa mendengar damai sejahtera sukacita dari Tuhan, itu yang utama. Yang lain-lain bonus. Kalau kita dikatakan royal, setia, melekat hati kita, bonus datang tuh. Semua apa kebutuhan bonus kita ada. Enggak ada yang miskin, enggak ada yang melarat, nggak ada yang kekurangan, semuanya dibilangan disiapkan oleh Tuhan. Karena itu kita harus ingat bahwa hidup kita butuh Tuhan sepanjang masa. Maka dalam susah, suka, duka, dalam keadaan sedih, sakit, semua kita butuh Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggalkan Tuhan yang gembala kita yang agung, yang menyediakan segala kehidupan kita, kebutuhan hidup kita. Ayat 3 dikatakan apa? Ayat 3-nya, ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hebatnya lagi dikatakan, di dalam keadaan masalah Raja Daud mengatakan, ia menyegarkan jiwaku. Menyegarkan jiwaku. Orang dalam frustasi, di dalam masalah, siapapun kita, termasuk saya, kalau kita tidak disegarkan jiwa kita, kita bisa stres, bisa stroke, bisa gila, bisa bunuh diri. Karena itu Tuhan selalu menyegarkan anak-anaknya yang mau datang kepada Dia dan mencari Dia dengan setia. Dikatakan ia akan menyegarkan jiwaku. Maka Raja Daud yang sedang ingin dibunuh oleh Raja Saul, diubur-ubur ingin dibunuh, stres demi stres dialamin dalam hidupnya. Tetapi kalau tidak Tuhan segarkan jiwaku, dia gila. Saudara pernah ngalamin, ingin diubur-ubur orang, ingin dibunuh orang? Belum pernah ngalamin. Raja Daud pagi, sore, siang, malam dia ingin dibunuh Raja Saul. Betapa stresnya, pagi, sore, siang, malam dia ngalamin stres. Tetapi dia dapat kekuatan baru dari Tuhan. Dikata ia menyegarkan jiwaku. Kita butuh disegarkan jiwa kita. Selain kita butuh damai sejahtera sukacita, kita juga butuh disegarkan jiwa kita. Dengan fresh, pikir yang baru, hati yang baru, dan masa depan yang penuh harapan dengan iman dan segarkan jiwa kita sehingga kita punya pengharapan dan akhirnya kita sehat. Saudara jangan pikir saudara kalau tidak disegarkan jiwa kita nggak ada damai sejahtera sukacita. Jangan lama. Saudara tiap pagi, sore, siang, malam ngalapin seminggu aja saudara sakit. Sebulan saudara stres, 2 bulan saudara stroke. Tiap hari coba. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Tiap hari renungin yang takut-takut, yang khawatir-khawatir, yang bingung-bingung. Otak kita penuh dengan masalah, macam-macam kekhawatiran dan kebingungan, kecemasan tiap hari. Stres kita.
Maka kita butuh Tuhan, gembala agung yang baik. Kita sebagai domba-domba Tuhan. Tanpa bimbingan Tuhan, kita sebagai domba pasti tersesat dan kelaparan. Akhirnya kita binasa terjumus oleh tipu daya dunia ini. Karena itu sebagai domba pasti tersesat dan kelaparan dan akan binasa terjerumus oleh tipu daya dunia ini kalau tidak ada gembala dalam hidup kita, gembala agung. Poin pertama, perlu diingat bahwa domba mudah tersesat karena sifat domba pada umumnya adalah, poin pertama adalah domba tidak dapat mencari makan sendiri. Domba itu tidak bisa mencari makan sendiri, maka dikatakan ia membaringkan aku di rumput yang hijau. Ia membawa aku ke dalam air yang tenang. Dibawa. Domba itu tidak bisa mencari makan sendiri. Domba tidak tahu dan tidak dapat memilih makanan yang tepat untuknya. Nah, bukannya tidak bisa memilih, dikatakan domba tidak tahu dan tidak dapat memilih makanan yang tepat untuknya. Domba itu mesti diajarin, makan ini, makan ini, makan ini. Artinya seandainya pun dia sudah ada dekat rumput yang benar, tetap saja tidak dimakan karena dia tidak tahu akibatnya. Dia bisa menjadi lapar, sakit, dan mati. Itulah saking lugunya seorang domba. Saya kalau di Australia itu sering nonton domba mau dicukur bulunya. Enggak, ditarik lehernya, terus dipegang, dicukur, diam aja. Karena saking lugunya seorang domba. Kita ini domba-domba yang lugu. Domba-domba yang penuh kesetiaan, domba-domba yang selalu takut akan Tuhan. Domba yang mau hidupnya selalu dibimbing oleh gembala agungnya. Atau sebaliknya dia bertemu ilalang atau rumput berbahaya karena dia tidak tahu akibat, dia makan saja. Rumput yang enak dia tidak makan. Ilalang atau rumput yang berbahaya dia makan. Karena dia tidak tahu akibatnya, dia makan saja, akibat dia sakit dan mati. Karena itu seorang gembala harus selalu mau menuntun domba-domba yang ke rumput yang hijau, ke makanan yang tepat, ke sungai yang airnya segar yang dibutuhkan olehnya. Jadi hidup kita sebagai manusia adalah domba. Diartikan sebagai domba, tiap saat, tiap waktu dibutuh bimbingan, butuh pelindungan, butuh pemagaran. Diri kita perlu dilingkupi oleh kuat kuasa Tuhan. Kalau tidak, banyak kan saudara dengar pagi sehat, baru ketemu sehat, enggak taunya sorenya ada kecelakaan, meninggal. Kenapa? Karena enggak ada perlindungan dari Tuhan. Ini hari ketawa-tawa, 1 jam kemudian ada masalah yang terjadi, menangis. Itu suka dan duka beda-beda tipis. Suka dan duka beda-beda tipis. Karena itu kita perlu dilingkupi, dipagari. Maka saya setiap pagi berdoa pada Tuhan, Tuhan lindungi saya, suami istri, anak-anak saya, mantu saya, cucu-cucu saya, saudara kaya semua, saudara saya sekandung dan keluarga besarnya. Saya doain, saudara saya seiman, saya doain, jagain, saudara saya iman, semua saya doain saudara, tapi nggak nyebut satu-satu, saudara saya seiman. Saya doain supaya dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Kalau enggak, sebentar. Kita ketawa 2 menit lagi nangis. Kita sesenyum penuh dengan sukacita. 1 jam lagi kita menggerung-gerung. Ada peristiwa duka yang terjadi dalam hidup kita. Makanya kita perlu perlindungan Tuhan. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Yesaya 53 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan Bapa di sorga telah menimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus kejahatan kita sekalian. Ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita yang dosa, kita yang sesat,
mengambil jalan sendiri, tetapi Bapa di sorga itu menimpakan kepada Tuhan sehingga dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kalau enggak ada Tuhan Yesus, kita ini mati semua. Karena kasih Tuhan diberikan pada hidup kita. Sehingga dia berikan anak yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menanggung dosa-dosa kita. Kehidupan kita sama seperti domba. Kita tidak bisa mencari dan memenuhi kelaparan kerohanian yang ada di diri kita. Jikalau bukan Kristus yang tuntun diri kita. Kita tidak bisa mencari dan memenuhi kelaparan kerohanian yang ada di diri kita. Kita ini lapar. Kita boleh gemuk, kenyang di dalam jasmani, sehat. Tapi kelaparan rohani kita itu perlu dikasih makan. Jikalau bukan Kristus yang tuntun diri kita, kita lapar, haus dan lapar akan kerohanian kita. Usaha manusia yang memenuhi rasa lapar rohani atau kekosongan jiwa, lapar rohani atau kekosongan jiwa justru membawa pada kehancuran dirinya sendiri. Bukan mendapatkan damai, sejahtera, sukacita di dirinya. Banyak orang dunia yang nggak mengenal Tuhan, Gembala Agung yang baik. Dia mencari kekosongan jiwanya, kekosongan rohaninya. Dengan cara apa? Mengisi kekosongan rohani dan jiwanya ada yang memenuhi dengan cara pesta pora, narkoba, semendi, yoga, mengunjungi berbagai-bagai orang pintar, dukun-dukun, berhala, tetapi hasilnya ternyata nol besar. Yang dicari untuk memenuhi jiwa dan rohnya, dia mencari dengan cara dunia. Dan akhirnya nol besar. Hanya Gembala Agung kita yang bisa memenuhi kekosongan diri kita, jiwa kita. Siapapun Anda, orang kaya, orang pintar, orang hebat, ternama, pejabat, dirinya banyak kekosongan jiwanya. Dia haus dan lapar. Secara rohnya dia haus dan lapar. Banyak apa? Larinya ke narkoba. Narkoba, pesta pora, berzina, hidup nggak benar semuanya. Akhirnya berantakan semua. Tapi hanya satu yang bisa mengisi kekosongan jiwa kita, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sampai kapanpun hidup saudara butuh Gembala Agung yang baik. Saudara mungkin sekarang ini miskin, belum kaya, nanti udah kaya, tidak perlu Tuhan lagi, tetap butuh Tuhan. Saudara akan hancur pada ujungnya. Ingat, langkah pertama tidak menentukan hidup kita. Langkah terakhirlah yang menentukan kemana kita jalannya. Langkah terakhir yang kita bisa lihat. Karena semua itu tidak dapat memenuhi kekosongan dan kelaparan itu. Dan akhir lama-kelamaan ada yang lapar, haus, sakit, dan mati. Domba dengan hidup cara dunia. Dan akhirnya lapar, haus, sakit, dan mati kena kosong dan lapar rohaninya. Karena itu sebagai domba, diri kita sampai kapanpun sangat membutuhkan gembala yang baik senantiasa di kehidupan kita ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memimpin diri kita dan keluarga kita. Keluarga kita dipimpin turunan demi keturunan, dipimpin oleh kuasa Tuhan. Jadi orang dunia mengatakan keturunan demi keturunan, 7 keturunan. Tapi orang Kristen keturunan ke-8, ke-9, ke-10, 20 tetap dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tetap hebat, tetap berkenan pada Tuhan. Makanya itu jangan ikuti orang dia. 7 keturunan harta gua nggak habis, ya 7 keturunan, 8 keturunannya yang melarat. Kalau anak Tuhan, keturunan demi keturunan terus diberkatin, dipakai hidupnya oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa domba bisa tersesat? Karena domba tidak dapat mencari jalannya sendiri. Kenapa domba bisa tersesat? Karena domba tidak dapat mencari jalannya sendiri. Karena itu ada beberapa perumpamaan tentang domba yang hilang. Tapi uniknya domba ini sangat sakal. Kalau gembalanya lengah atau memperhatikan yang lain, domba ini akan berjalan keluar dari kawanannya. Ada domba 50 domba. Gembalanya lagi merhatiin domba yang 1-2. Yang satu pergi ke tempat yang lain. Akhirnya dia tersesat, nggak ngerti pulang.
dan akhir dimakan oleh serigala. Makanya kalau kita sebagai anak Tuhan, kita butuh persekutuan. Persekutuan, tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Kita harus bersekutu dengan orang-orang seiman. Kalau enggak, Anda hilang, lenyap, dimakan oleh serigala. Maka saudara, siapapun saudara adanya, anak pendeta anak siapapun juga perlu Tuhan. Perlu persekutuan seiman. Jangan tinggalkan persekutuan dengan orang-orang seiman. Kalau enggak, saudara lenyap. Saudara teman 10 tidak kenal Tuhan, saudara sendiri tiap hari begaul, pasti saudara ngikut lingkungan yang 10. Karena itu tetap cari teman sekutu. Memang teman kita, saudara kita bersekutu itu nggak ada yang sempurna. Ada yang tukang gosip, ada yang rewel, bawel, ada yang begini, show off ini. Kalau ke gereja tasnya baru terus, biar orang tahu dia punya tas baru. Bukan datang ke gereja cari Tuhan, cari nama. Kemungkinan domba-domba bosan kalau dia lengah pergi tempat lain, karena kemungkinan domba bosan dengan jalan yang berliku-liku yang dilalui bersama sang gembala. Karena domba merasa lebih tahu jalan yang pintas dan baik, akhirnya domba itu hilang dan tersesat. Karena ini domba seringkali anak Tuhan diajar sama gembalanya untuk jalan sini kiri kanan, bolak-balik, liku-liku dikit, dia males. Dia maunya lempeng aja, maunya berkat udah beres. Dia nggak mau kalau ada masalah kecil-kecil. Justru untuk melatih iman kita, kadang-kadang jalannya berliku-liku. Dan domba kadang-kadang lari daripada kumpulan domba, dia jalan cari sendiri. Karena akhirnya tersesat dan hilang. Ada digambarkan domba ada di ujung jurang dan terjatuh ke dalam jurang. Sebelum dia jatuh, sebenarnya domba itu bisa kembali dari ujung jurang itu, dia selamat. Tetapi domba tidak tahu atau tidak sadar akan bahaya itu. Jurang yang depannya tetap dimasukin. Nah, itulah saking tidak tahu jalan domba itu, jurangnya dimasukin. Mengapa domba tidak kembali kepada gembala dan kawan-kawannya? Karena alasannya domba tidak mampu mencari jalan yang tepat, dia terus berjalan ke arah yang jalan yang salah. Maka domba kalau udah sendirian, dia misalnya nih, orang Batu Karang sesat, hidup bergaul sama orang ini, satu orang, lengah. Dia mau balik ke Batu Karang lagi, nggak tahu jalan. Karena udah ditutupin oleh kuasa kegelapan, oleh dunia ini, dia pulang lagi kembali nggak bisa. Karena apa? Dia tidak mampu mencari jalan yang tepat. Dia terus mencari ke arah jalan yang salah. Bikin salah. Mestinya tinggal dia ada Alfamart, mesti tinggal mampir kemari. Dia liwatin Alfamart. Dia jalan ke sono. Akhirnya sampai kemana namanya Cibubur dan lain-lain. Tersesat dia. Itulah domba. Bagaimana pengalaman kita masing-masing? Bukankah tidak mudah bagi kita sebagai umat Tuhan untuk memilih hal yang benar, yang berkenan kepada Tuhan? Tidaklah mudah kalau kita tidak dipimpin oleh gembala yang baik. Dan juga kita menurutin firman Tuhan. Sebab itu sangat diperlukan sebagai umat Tuhan, kita sangat membutuhkan hubungan intim, akrab, dan melekat kepada gembala yang agung kita, yaitu Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan hubungan intim, akrab, melekat kepada gembala agung kita. Di sini dikatakan melekat, tetapi ditambah lagi royal, bahasa Inggrisnya artinya setia. Dibutuhkan kesetiaan di dalam apapun. Mazmur 23 ayat 2 tadi dikatakan, Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Inilah contoh daripada kasih Tuhan yang sangat mengasihi umatnya, yaitu domba-domba yang selalu mau dengar-dengaran akan suaranya dan mengikuti jalan-jalannya. Agar diri kita selalu dilindungi, dijagai, dituntun di jalan yang benar. Janganlah kita sekali-kali melangkah sendiri sehingga diri kita tidak terjatuh ke dalam jurang yang binasa. Sering kita melangkah sendiri dan akhirnya kita terjatuh ke dalam jurang yang dan akhirnya kita binasa.
kita perlu dipimpin. Maka dikatakan, bimbinglah aku ya Tuhan. Jadi kita butuh bimbingan. Tiap pagi bangun tidur, Tuhan bimbing aku hari ini. Biar langkah hidup saya, Tuhan, benar, berkenan pada Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Dan semua saya yang lakukan adalah untuk kemuliaan Engkau, memberkati hidup kami, kebutuhan-kebutuhan domba makan. Ada satu cerita, seorang penebang pohon, setelah dia menebang pohon dengan kayu yang ada, lalu ia membuat 3 buah tong. Dia tebang pohonan yang besar, setelah ditebang pohon itu, tong pertama dia buat untuk menaruh sampah. Dia buat 3 tong. 3 tong dari kayu, dari pohon yang sama, dari kayu yang sama, dibuatlah 3 tong. 1 tongnya ditaruh untuk buat tong sampah. Yang kedua dia buat untuk menaruh air, tong air. Pohon yang sama, kayu yang sama, dibuatlah tong air. Yang ketiga dibuat untuk menaruh anggur. Tong ini yang ketiga dibuat menaruh anggur. Yang pertama untuk menaruh sampah, yang kedua untuk menaruh air, yang ketiga untuk menaruh anggur. Dengan pohon yang sama dia membuat 3 tong yang sama, tetapi berbeda untuk dapat digunakannya. Begitu juga di diri kita, dengan bahan yang sama dari abu dan debu, dan juga dari Tuhan yang sama kita diciptakan, semua sama sebagai manusia. Kita bahannya sama dari tanah liat, dan juga diciptakan oleh Tuhan dengan roh yang sama sebagai manusia, tetapi membuat diri kita beda dengan apa yang akan kita isi hidup kita ini. Yang membuat beda diri kita, apa yang kita isi diri kita ini, dengan keduniaan, dengan kekuatan kuasa Tuhan, dan hidup menjadi talenta untuk memuliakan Tuhan. Tinggal kita pilih. Tuhan sudah buat sebagai manusia, semuanya ada hidung, ada mata, ada mulut, dan bla bla, rambut, semuanya komplit. Si A, si B sama. Tapi tinggal isi diri kita pakai mau jadi apa diri kita. Saudara bisa isi dengan perbuatan jahat, menjadi manusia terjahat, bisa. Menjadi orang yang muliakan Tuhan dan menjadi contoh buat ribuan orang, bisa. Dan saudara memuliakan Tuhan dengan hidup saudara hari demi hari, bisa. Jadi kembali lagi, kita yang menentukan hidup kita. Kita punya talenta masing-masing, kita punya pribadian masing-masing, tinggal memilihnya. Dengan cara hidup berjalan dengan roh atau hidup dengan kedagingan, yaitu dengan cara hidup berpesta pora, judi, narkoba, dan lain-lainnya, bisa terjadi, kita bisa lakukan. Yang ketiga, mengapa domba bisa tersesat dan terhilang? Mengapa domba bisa tersesat dan terhilang? Ketiga, karena domba tidak mengenal musuh yang mengancamnya. Ternyata di dalam dunia ini, domba itu musuhnya banyak. Kita ini domba-domba Tuhan. Musuh kita banyak, keluar pintu aja kita udah diincar. Kuasa kegelapan, si setan, kecelakaan, penyakit, dan lain-lain. Orang jahat yang membuat ini kita udah diincar. Karena itu Yesus digambarkan seperti anak domba yang dibawa ke tempat perbantaian. Domba tidak mengeluh, tidak memberontak, di saat bulunya digunting pun dia tidak melawan. Dan juga waktu mau disembelih pun domba pasrah saja. Tuhan pasrah. Yesus tidak memberontak. Dia mati di kayu salib, dia rela. Dia tidak dengan mulutnya menghujat atau dengan apa memberontak dengan mulut kata-kata, tidak. Digunting dia tidak melawan, dia juga disembelih juga. Itulah domba. Begitu juga jika ada binatang buas ingin menerkamnya, domba tidak bisa berlari menyelamatkan dirinya. Walau domba itu tidak dia bisa menyelamatkan dirinya, walaupun ia berlari itu ia pun akan sia-sia. Kenapa? Domba kakinya kecil, ia tidak bisa berlari kencang. Domba itu lemah, tidak punya senjata untuk mempertahankan dirinya. Domba ada serigala, dia berlari hanya ya mungkin dalam berapa menit juga ditangkap sama serigala.
Karena serigala larinya kencang, buas, domba itu jalannya larinya pelan, udah gitu kakinya kecil. Kekuatannya tidak ada. Karena itu banyak sekali domba diterkam oleh serigala. Karena itu apa? Makanya domba butuh kawanan domba, butuh gembala yang baik, gembala yang agung, yang selalu ada mengajari untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Inilah gambaran diri kita adanya, bukan kita seperti domba. Inilah gambaran diri kita adanya, bukankah kita seperti domba. Banyak bahaya mengancam diri kita sebagai manusia yang lemah, sebagai manusia, sebagai domba. Pertama, pergaulan kita yang membuat kita, dari pergaulan kita membuat kita hilang, binasa. Selama ada pergaulan. Kedua, gaya hidup kita. Gaya hidup kita ini yang membuat kita terjumus. Tuhan memberkati kebutuhan hidup. Tuhan memberkati kebutuhan hidup, rumput hijau, air yang tenang itu siapkan. Tetapi gaya hidup kita ini, ingin inilah, ingin itulah, utang sinilah, nipu sinilah. Akhirnya apa? Dengan gaya hidup kita itu membuat kita binasa. Yang ketiga, cara kerja yang tidak benar. Udah diajar benar-benar, tapi perbuatannya tidak benar. Membuat kita juga akhirnya masalah, bisa masuk penjara. Dan juga kuasa si iblis yang ingin menghancurkan diri kita inilah, yang biang keroknya adalah si iblis. Dia tidak senang melihat kita hidup tenang-tenang. Hidup kita damai, sejahtera, sukacita. Iblis tidak senang. Dia ingin menghancurkan hidup kita, keluarga kita, masa depan kita. Itulah si iblis. Makanya kalau bangun tidur di dalam nama Yesus, iblis, jangan engkau mencuri, jangan engkau membunuh, jangan binasakan. Itu kerjaan iblis. Iblis ingin membunuh, ingin mencuri, ingin membunuh, ingin binasakan. Diri kita tuh dicuri. Damai sejahtera kita dicuri sama iblis. Dibunuh. Apa yang dibunuh? Karakter Yesus yang ada di diri kita dibunuh, menjadi kita jadi bukan seperti Yesus lagi, buas dan binasakan tubuh, jiwa, roh kita dibinasakan. Itu iblis kerjanya. Tubuh kita dikasih penyakit, jiwa kita dikasih stres, dan juga dibinasakan roh kita. Tubuh, jiwa, roh kita dibinasakan sehingga kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya di dalam nama Yesus kami usir iblis, kau mencuri, ingin membunuh, ingin binasakan tubuh, jiwa, roh kami. Kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Pergi iblis. Pergi iblis. Makanya jangan takut. Iblis itu kalau kita usir dia pergi. Makanya iblis itu jangan dikasih diem. Ternyata kuasa gelap itu pergi kalau kita usir. Kita punya power, punya kuasa. Ternyata setan itu kalau kita usir pergi, dia nggak akan kembali lagi. Karena kita butuh Tuhan, kuasa si iblis bisa dihancurkan. Seberapa kuatnya kita untuk dapat membela dan menahan diri kita, bukan yang lebih sering terjadi diri kita kalah dan taluk di dalam percobaan. Seringkali kita taluk dan kalah di dalam percobaan. Kenapa? Kita meninggalkan sumber yang hidup, Tuhan Yesus. Tetapi herannya mengapa pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kita pada hari ini heran, kita penuh sehat dan penuh sukacita. Dikarenakan diri kita mempunyai gembala yang baik, yang Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga dan melindungi kita senantiasa. Amin. Tuhan Yesus yang melindungi dan menjaga kita karena kita sehat dengan sukacita pada hari ini karena Tuhan Yesus. Coba Yohanes 10 ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberi nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-domba. Itulah kita punya Tuhan Yesus yang setia, yang selalu memerhatikan domba-dombanya. Gembala yang baik akan membimbing menuntun domba-domba ke mata air yang tenang. Seorang gembala akan membimbing domba-domba bila ada domba yang tersesat. Gembala yang baik akan mencari, bukan meninggalkannya. Jika ada gembala yang sesat, dicari domba-dombanya, dicari. Bukan ditinggal, dicari. Karena itu domba
karena itu sebagai domba kita pun wajib harus dengar-dengaran, yaitu harus dengar suara gembala kita agar diri kita bisa sampai ke tujuan kita, yaitu mata air yang tenang, padang rumput yang hijau. Sebab domba yang bandel itu ikut perintah gembalanya, dia pasti akan tersesat. Kalau domba yang bandel tidak dengar-dengar akan gembala, dia akan tersesat. Jadi gimana caranya agar domba tidak tersesat? Sudah pasti domba tersebut harus mengenal gembalanya dengan mengenal suara gembalanya. Selain kita mengenal gembala kita juga harus tahu suara gembala kita. Kayak istri kita di tempat yang ramai pun, suami kita di tempat yang ramai pun, kalau ada telepon masuk, halo, langsung bilang, siapa lu? Apa lu? Enggak. Lalu halo, udah tahu, wah istri gua nih. Halo, udah tahu suami gua. Di tempat rame-rame juga, di mall, di mana, tahu. Karena udah akrab. Suami udah akrab sama istri. Begitu juga kalau kita akrab dengan Tuhan. Kita dapat tahu suaranya. Oh, ini tidak boleh, ini boleh, ini benar, tidak benar. Jadi kembalilah, di sinilah diperlukan hubungan setia intim akrab antara seorang gembala dengan domba-dombanya, sehingga saling mengenal secara pribadi di dirinya masing-masing antara domba dan gembalanya. Kita perlu akrab, perlu tahu siapa suara gembala kita, siapa gembala kita, siapa domba kita. Juga pendeta juga harus akrab sama jemaat yang tahu, oh jemaat yang ini, yang ini, yang ini. Makanya domba itu sama gembala harus kenal satu sama lain. Gembala juga kenal dengan domba-dombanya. Amin. Kesimpulannya, janganlah kita tersesat seperti domba. Kenapa domba dapat tersesat? Pertama, karena domba tidak dapat mencari makan sendiri sehingga dia tersesat. Kedua, kenapa domba dapat tersesat? Karena domba tidak dapat mencari jalannya sendiri. Mencari jalan sendiri dia tidak tahu, pulang pergi dia tidak tahu. Kenapa domba dapat tersesat dan terhilang? Karena domba tidak mampu mengenali musuh yang mengancamnya. Karena saking lugunya seorang domba tidak tahu musuh yang mana, teman yang mana, itulah diri kita sebagai domba. Karena itu kita perlu bimbingan, pertolongan dari dari gembala yang baik ini. Yang firman Tuhan jadi berkat Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya minta WL nyanyikan satu lagu, bimbinglah aku ya Tuhan Yesus. Mari WL musik langsung nyanyikan. Haleluya Yesus Tuhan. Singernya maju aja kalian. Mari kita nyanyi, Bapak Ibu baringin diri. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Bimbinglah aku ya Yesus. Bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan.
Yesus di sisi. Dengan Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Bimbinglah daku ya Tuhan. Sekali lagi. Bimbinglah daku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. dengan Yesus. Dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, bukan jatuh. Haleluya, haleluya. Tuhan, dengan Engkau kami kuat dan kami tidak bisa jatuh. Kami tidak hilang tersesat dimakan kuasa kegelapan si iblis-iblis Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau. Engkau di sampingku, di sisiku, di dalam kehidupanku sehari-hari, di dalam keluargaku, di pegang masa depanku. Tuhan, kami kuat karena kami butuh gembala agung yang baik. Kami domba-domba Tuhan, tanpa Engkau kami tersesat dan kami terjatuh. Dengan Engkau kami kuat, kami teguh, kami tahan uji, dan kami dapat berjalan bersama Engkau. Engkau membaringkan aku di rumput yang hijau, dan membaringkan aku, membawa aku, membimbing aku di air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Semua firman yang kami telah sampaikan menjadi rema buat anak-anak-Mu. Bukan hanya jadi pendengar yang baik, tetapi pelaku-pelaku firman yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan mereka, berkati persoalan-persoalan mereka. Tolong mereka buka jalan, dan hamba-hamba-Mu juga, dan khususnya Pak Daniel dan keluarganya Engkau berkatin. Tiap persoalan hidupnya juga Engkau tolong dan Engkau buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, siapa diberkati lambaikan tangan ya, beri kemuliaan buat Dia. Kita bersyukur hari ini saya meyakinkan Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kalau kita menempatkan diri sebagai domba yang baik, ya, hati domba yang baik, domba yang tidak sesat, ya, jelas firman Tuhan lah ya. Kalau kita mau digembalakan, pribadi yang luar biasa. Kalau Daud dalam kerendahan hati, ya raja, berkuasa segala-galanya, tapi dia menempatkan dia, Tuhan gembalaku yang baik. Suara ke Tuhan. Sekian. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita kepada Tuhan.
Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, kami adalah anak-anak-Mu bagaikan domba-domba yang manis. Kami bukan domba-domba yang tersesat, tapi kami domba-domba yang peka akan suara Roh Kudus. Firman-Mu yang menuntun hidup kami. Firman-Mu yang memberikan terang dalam hidup kami, sehingga menjadi domba-domba yang mengerti apa yang kehendak Tuhan. Sebab kami sebagai domba tidak bisa mencari makan sendiri. Kami tidak tahu jalan kemana kami berjalan. Kami butuh Engkau yang membimbing kami. Lebih pada Tuhan, kami tidak mengenal musuh kami, tapi malah firman-Mu mengingatkan kami. Musuh kami roh-roh di udara. Maka kami mampu selalu lekat dengan Tuhan. Kami bisa karena kami lekat dengan Engkau. Dan firman-Mu mengingatkan buat kami, Engkau gembala yang baik. Engkau sudah tahu kebutuhan kami, Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami, Tuhan. Sebelum kami minta, Engkau lebih tahu. Firman-Mu berkata Filipi 4 ayat 19, Allahku memenuhi segala kebutuhan kami, Tuhan. Kami percaya segala kebutuhan kami, Engkau sudah siapkan buat kami. Singkirkan roh ketakutan kami. Singkirkan roh kebimbangan kami. Singkirkan roh yang tidak baik dalam hidup kami. Kami percaya kami dapat kekuatan, kemenangan dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmati rumput hijau. Bukan rumput imitasi, tapi rumput yang memberikan kesenangan, damai, sejahtera dalam hidup kami semua, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bahkan lebih pada ayat yang keempat, firman-Mu berkata, sekalipun kami berjalan lembah-lembah kekelaman, lembah maut, lembah kematian, tapi selanjutnya Kau berkata, Engkau Immanuel, Tuhan. Engkau beserta kami, Tuhan. Di mana minggu ini kami harus cari nafkah, di mana kami harus bekerja. Kami percaya penyertaan Tuhan bukan kata-kata, tapi jadi satu kenyataan. Kenyataan Tuhan dalam berlaku hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Anak-anak-Mu terpelihara dengan baik dari pagi hingga malam seminggu selama dia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima besok mencari nafkah. Mereka yang sakit sudah sembuhkan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami, Tuhan, Hari Tuhan, Iping yang saat ini mengalami kecelakaan matanya daripada anaknya, Tuhan, daripada anaknya, daripada Ibu Budi, Tuhan. Jamah Tuhan, berikan kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Bahkan Bapak Ameng lebih sehat lagi, lebih sehat lagi, lebih sehat lagi. Bahkan yang lain-lain hamba tidak tahu, tapi Engkau lebih mengenal mereka semua. Pakai hamba-Mu yang sudah memberikan saluran berkat. Berkati pelayanan sore hari, urapi tetap berlaku. Sertai perjalanan pulang dengan selamat, datang dengan selamat. Dan apa yang menjadi pergumulannya, sebagai firman Allah berkata, Engkau tahu Tuhan, Engkau Yehova Jireh. Berikan kesempatan kemurahan dalam hidup dan pergumulannya. Kau tetap menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan panjang umur buat kami. Engkau pelihara kami pada minggu ini. Minggu ini kan Engkau pelihara, minggu depan kami pelihara. Dan ulang tahun pernikahan kami, hamba tidak tahu siapanya hari ulang tahun. Kau tetap memberkati mereka. Lebih pada Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan. Biar vaksin ini semakin berjalan dengan baik. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin bertambah-tambah. Bagi Engkau terlalu mudah, hanya anugerah yang Kau berikan. Engkau cinta buat tanah air kami Indonesia. Teristimewa anak-anak-Mu, jangan satu pribadi pun terpapar virus corona. Oh, jangan rumah-Mu yang suci, rumah-Mu yang agung Tuhan. Jangan tinggalkan gereja-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau. Kalau Engkau hadir, kami meyakinkan Tuhan jaga. Terima kasih Bapa, sucikan hamba-Mu pribadi dari perkara najis, perkara kotor, perkara serakah, dari perkara yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sore hari Kau juga berkati, dan kami berdoa untuk melengkapi suatu ibadah. Kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Seberapanya kami berikan dengan hati sukarela.
Tidak ada motivasi lain. Dengan hati karena kami mencintai Engkau. Kami mengasihi Engkau, kami mencintai Engkau Tuhan. Apa yang Kau berikan, kami berikan dengan membalas untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh korban syukur. Secara khusus bahkan mengembalikan hak milik-Mu. Semua dilakukan dengan cinta. Semua dilakukan dengan kasih. Semua dilakukan dengan tidak motivasi yang lain. Kami percaya apa yang kami tabur, ambil Tuhan, kembalikan di buat tangannya. Terima kasih Bapa di surga. Kau yang rohani Kau berkati, yang jasmani juga Engkau tahu. Sebagaimana firman berkata, Engkau tahu kebutuhan kami. Berkati Tuhan, besok kami akan bekerja, kami akan berdagang, dan Engkau berkati, diberkatilah baku nasimu. Diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati kandunganmu. Engkau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Engkau bukan menghutang, tapi menghutangkan. Bahkan setiap tapak kaki Yosua, Kau berkati perjalanan hidup kami semua. Sebentar kami akan berpisah, saat yang lain antar kami dengan selamat. Kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan kekasih bukanlah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.